Sepertinya ada yang pertemuan 12 belum selesai ya? Terakhir di mana? Saya lupa. Kan beda-beda kelas. Sampai mana yang untuk 11 terakhirnya itu? Yang ini sudah belum? Harapan. Harapan. Yang ini belum? Varians. Sudah atau belum? Iya Bu, RA udah nyampe varians juga. Varians. Udah sampai sini? Sudah Ibu. Udah. Ini? Sudah belum? Sudah Bu. Udah ya. Oke, berarti udah semua ya? Atau ini? Ini udah belum? Oh, ini sama dengan yang ini ya. Oke. Oke, berarti udah selesai ya pertemuan 11 ya. Oke. Itu tinggal kalian latihan soal ya yang sudah diberikan di latihan soalnya ya. Oke, berarti kita saya record dulu. Oke ya. Kita masuk ke pertemuan 12 ya. Jadi pertemuan 12 itu ada beberapa materi ya yang akan ditambahkan ya. Karena sebenarnya topik utamanya itu adalah terkait peubah acak kontinu ya. Jadi kan kemarin kita sudah menyelesaikan tuh yang bab terkait teori peluang yaitu peubah acak diskrit ya. Dari fungsi diskritnya kemudian sampai ke peluangnya ya. Sorry, bukan peluang. Nilai harapan dan variasinya dari peubah acak diskrit. Ya, sama dengan yang kontinu juga gitu. Jadi kita akan mulai dari definisi atau karakteristik dari peubah acak kontinu. Habis itu kita belajar terkait fungsi dari peubah acak kontinu, kemudian distribusinya, sama nanti terkait nilai harapan dan variansnya begitu. Oke. Nah, ini sedikit ada review ya. Jadi ini terkait outline-nya ya, ada review, kemudian ada definisi peubah acak kontinu sama contoh soal. Di sini saya mau bertanya apakah slide-nya bisa maju atau masih stay di pertama layarnya? Di saya masih Pertama, Ibu. Masih di pertama. itu Bu, belum pindah. Masih di slide. Terima kasih Bu, belum berpindah slide-nya. Kan saya coba udah berpindah. Nah, berarti saya pakai ini aja ya. Apa namanya? PDF. Nah, kalau ini bergerak tidak slide-nya? Bergerak Bu. Oke, kita pakai ini aja ya. Nah, jadi kita akan membahas ya terkait review, kemudian definisi konsep bacak, sama nanti ada contoh soal ya. Ini kita review sedikit ya terkait pertemuan 11 kemarin kita bahas terkait binomial negatif. Jadi kalau binomial biasa kita menghitung berapa sih banyaknya peluang dari n kejadian. Tapi kalau misalkan binomial negatif ya itu menghitung berapa sih gitu ya peluang untuk mencapai kesuksesan di K yang diinginkan gitu. Jadi ada suatu standar minimal menang harus sekian. Oh, kalau dia itu menang ini dari ini itu berapa ya, lebih ke arah percobaan untuk menghasilkan kemenangan tersebut atau kesuksesan tersebut gitu ya.
Nah, itu kalau binomial negatif. Kemudian kalau geometrik itu adalah bentuk khusus dari si binomial negatif, tapi K-nya sama dengan satu. Kenapa? Karena di sini dinyatakan adalah bagaimana peluang untuk mencari kesuksesan yang pertama kali ya. Jadi K-nya itu sama dengan satu ya, itu bentuk khususnya gitu. Nah, kemudian untuk tambahannya, kan kemarin di pertemuan 12 saya menyinggung adanya fungsi join probability ya, gitu. Jadi ada peubah acak yang dia itu terjadi secara bersamaan. Ya, ada biasanya kan X saja atau Y saja gitu ya. Nah, ini bisa berdampingan nih kejadiannya ya. Jadi kita maksud sebagai join probability function atau fungsi probabilitas bersama gitu ya. Nah, misalkan gimana Bu? Misalkan nih X-nya itu adalah peubah acak munculnya dadu genap gitu. Nah, yang Y-nya itu adalah peubah acak kemunculan si koin gitu ya. Nah, berarti nanti kalau X, Y artinya berapa ya? Kalau ini peluang kemunculan angka dadu genap dan si mata dadu misalkan berkepala gambar gitu ya. Nah, jadi nanti dia bisa bersamaan ya munculnya. Jadi kenapa disebut join probability ya, function ya, fungsi probabilitas bersama. Nah, ini ada beberapa contoh kasus ya gitu. Ada contohnya P, V ya. P, V berarti P itu menandakan variabel acak ya, jumlah endapan dan volume gas dalam eksperimen kimia ya. Jadi P, V adalah nama variabel perubahan acak yang dia terjadi bisa bersamaan. Kalau misalkan contoh H, T ya, kekerasan dan kekuatan tarik bahan, berarti H ini adalah kekerasan, T-nya adalah kekuatan tarik bahan, dan lain sebagainya. Ya, atau bisa saja lebih dari dua ya, bahkan ini anggaplah X, yang ini adalah Y, yang ini adalah Z, gitu ya. Nah, kalau mau mencari pulangnya, tinggal kalian nanti tambahkan si F di depannya. F berarti ini P, V ya. Kalau udah ada peluang berarti P-nya kecil, V-nya kecil ya. Ini juga H F dalam kurung H, T. Artinya berapa peluang saat kekerasan nilainya sekian dan kekuatan nilainya sekian gitu ya. Jadi dia bisa muncul secara bersamaan. Nah, kemudian ini secara umum ya penulisan persamaan dari joint probability function itu seperti ini ya bahwa fx, y itu bisa kita nyatakan dalam bentuk ini enggak ada komanya ya. P dalam kurung x besar sama dengan x kecil, koma y sama dengan Y kecil. Jadi nanti misalkan kalau ditanya adalah F dalam kurung 3,2 ya berarti berapa peluang saat X-nya sama dengan 3 dan Y sama dengan 2 gitu ya. Berarti nanti tinggal kalian masukkan ke dalam fungsinya ya gitu. Nah, fungsi bisa macam-macam ya tergantung nanti jenis distribusinya apa gitu ya. Nah, sebagai contoh nih, nomor 4 ya, ada nilai fungsi fx, y menyatakan peluang bahwa x bernilai x kecil dan y bernilai y ya secara simultan. Di mana x itu variabel acak ya, variabel acak kontinu ya, jumlah mil pemakaian ban truknya gitu ya, jaraknya. Yang y-nya adalah jumlah ban yang harus diganti gitu ya. Jadi ketika mereka terjadi bersamaan, F-nya 30.000,5, maka di sini membacanya apa? Berapa ya peluang bahwa ban yang dipakai sudah menempuh jarak sebesar 30.000 mil dan sudah mengganti ban ya. Jadi nanti ditanya berapa probability-nya ya. Nah, ini yang disebut dengan joint probability function di mana ada X, ada Y ya gitu atau X, Y, Z ya. Pokoknya lebih dari satu lah ya gitu. Oke. Nah, kalau di pertemuan 11 kemarin langsung disajikan ada tabel joint probability function gitu ya. Nah, ini nanti akan em, diberitahu bagaimana sih caranya mendapatkan nilai-nilai yang ada di dalam tabel tersebut ya. Nah, kita sebelum beranjak ke sana kita perlu tahu dulu ya bagaimana dia fungsi-fungsinya itu membentuk suatu sifat ya. Ada 3 sifat dasar. Sebentar ya.
sih waktu pas itu? Ini. Aku waktu pas itu nyari. Di bawahnya pagi. Tapi ini nih, bentar. Ini hari kedua yang aku bawa. Hari kedua. Nah, jangan 14. Berarti itu kan bawa semuanya. Oke, ya next ya. Ini tadi ada fungsi x, y ya disebut PMF bersama x dan y ya, joint probability mass function ya gitu. Nah, ini kita bisa buat ya bahwa atau kita nyatakan ya sifat-sifatnya bahwa semua nilai ya fx, y itu tidak ada yang negatif, artinya dia lebih dari sama dengan 0 ya. Nah, tapi lebih dari sama dengan 0 boleh nggak Bu 2 gitu atau 3 gitu ya. Nah, ini nanti dibatasin dari si sifat yang kedua bahwa mau berapapun rentang yang digunakan dalam x dan y itu nilainya akan sama dengan 1. Berarti dari sifat yang ke satu itu dilengkapi oleh sifat kedua ya bahwa lebih dari sama dengan 0 kan banyak. Nah, nanti dibatasin lah dari si yang kedua ini ya, jadi sama dengan 1 gitu. Nah, untuk ini ya, ini definisi sebelumnya bahwa berapa peluang X sama dengan X kecil dan Y sama dengan Y kecil itu bisa dinyatakan dalam bentuk Fx, Y ya gitu. Nah, jadi untuk peluang X, Y ya untuk anggota semua bilangan real ya ini bisa dinyatakan dalam sigmanya ada 2 ya, sigma sigma 1 sama sigma 2. Ini kenapa A? Karena A itu adalah luas ya gitu. Karena kalau kita anggap X kali Y itu adalah A ya. Berarti di sini batas dari luasannya. Atau bolehlah kalau misalkan kalian ini adalah batas X-nya, ini batas Y-nya ya. Batas bawah sama batas atas dari masing-masing pengubah acak. Kemudian di sini tinggal masukkan ya sigma X sama Y-nya apa gitu. Oke, di sini kita akan berlatih ya bagaimana bisa mencari ya nilai-nilai dari si fx, y di masing-masing nilainya gitu ya. Nah, di sini saya punya suatu soal cerita. Nanti kalian harus mencari ya bagaimana nilai-nilai dari distribusi setiap x dan y ya, kemudian dibuat dalam bentuk kombinasi gitu. Nah, ini ada 2 pulpen. Ya, 2 pulpen dipilih secara acak dari sebuah kotak yang berisi 3 pulpen biru, 2 pulpen merah, dan 3 pulpen hijau. Oke, kalau saya tanya, kita ambil berapa pulpen dari total pulpen? Dua, Bu. Ya, ambil 2 dari berapa? Dari Mhm. 8. Oke, ambil 2 dari 8. Pasti nanti pembaginya adalah kombinasi 82 ya, gitu. Ini kan distribusi hipergeometrik ya, jadi peluangnya bisa dicari dengan menggunakan bersama distribusi geometrik gitu. Nah, sedangkan nanti akan ada pilihan ya kan, ini fungsi fx, y, ini kita nyatakan dulu. Nah, masih pembaginya adalah ambil sampel dari populasi ya. Sampelnya ada berapa? Ada 2, terus kita ambil dari 8 ya gitu. Nah, ada berapa jenis pulpen? Ada 3 ya, ada pulpen biru, merah, sama hijau. Berarti ini diketahui ya bahwa N biru itu ada 3, N merah itu ada 2, dan N hijau itu ada 3 ya, berarti totalnya ada 8 ya gitu. Nah, dia bilangnya apa? Dia menyatakan bahwa variabel acaknya ada 2 ya, ada X, yaitu menyatakan banyaknya pulpen biru, ya, berarti ini dinyatakan dengan variabel acak X, yang Y ini dinyatakan untuk menyatakan jumlah yang merah, pulpen merah, gitu ya. Nah, tadi harus maksimal 2 ya, gitu. Jadi kalau misalkan variabel acak X dan Y, kemudian diambil secara bersamaan, itu dia tidak boleh lebih dari 2 ya, karena hanya 2 pulpen gitu kan, entah 1 biru, 1 merah, 0 hijau gitu ya, atau 1 biru, 0 merah, 1 hijau gitu ya. Jadi syarat untuk pengambilannya ya, syarat-syaratnya itu X sama Y tidak boleh lebih dari 2, berarti harus kurang dari sama dengan ya, harus kurang dari sama dengan 2.
gitu. Ya, nanti ini akan dijadikan sebagai kombinasi dari seluruh X dan Y gitu. Ya, maka di sini saya akan punya 3 cara memilih ya. Yang pertama adalah kombinasi memilih pulpen biru, kombinasi memilih pulpen merah, sama kombinasi memilih pulpen hijau. Oke, saya tanya satu-satu nih. Yang siapa yang bisa menjawab? Untuk mendapatkan kombinasi mencari pulpen biru itu bagaimana? Kombinasi berapa-berapa? Kombinasi 3 dan 1. Kombinasi 3, yang bawahnya berapa? Yang sini. 1, Ibu. Kenapa 1? Apakah sudah pasti bahwa jumlah pulpen birunya itu 1? Oh iya, belum, Ibu. Iya, berarti apa? Bisa 2. Berapa? Apa dinyatakan dengan yang lebih umum apa? Syaratnya? Iya, tadi X atau Y di sininya? X Ibu. X, ya berarti kan X-nya belum tentu 1 kan, berarti ini saya buat fungsi umum, berarti ambil X dari 3, artinya ambil pulpen biru ya, dari 3 pulpen biru, ya kan. Nah, yang kedua adalah cara pemilihan pulpen merah. Pulpen merahnya ada berapa totalnya? Ada 2. Berarti di sini apa? Ambil apa dari 2? Iya, Ibu. Ambil Ambil Y, betul. Nah, sekarang yang terakhir apa? Ambil hijau. Hijau itu ada 3. Berarti di sini harus berapa nih? Ambil berapa? Berapa? 0 bukan, Ibu? 0. Hmm, kenapa 0? Apa? Prodi apa, Kak? Karena kan nggak selamanya 0 ya. Oke, misalkan nih, kalau birunya 1, merahnya 0, hijaunya berapa? 1. 1. Berarti kita buat fungsi yang lebih umum lagi untuk menyatakan banyaknya kombinasi tersebut. Ya, misal tadi eh, jumlah merah ya, jumlah pulpen biru ditambah jumlah pulpen merah ditambah jumlah pulpen hijau itu sama dengan 2 kan? Ya enggak? Yang diambil Iya Bu. satu pengambilan. NB tadi dinyatakan dengan X ya. NM dinyatakan dengan Y. Sorry, ini hijau ini berarti NH. Berarti NH itu bisa dinyatakan dengan apa? NH. Apa? Z. 2. Ya bolehlah Z atau NH sama dengan berapa nih di sini? NH sama dengan 2 In X plus Y. X min Y kan pindah ruas. Ya kan? Berarti di sini adalah 2 min X min Y. Ya enggak? Iya Bu. Ya, karena kan misalkan X-nya terambil 1, Y-nya terambil 1, berarti hijaunya tidak ada kan, berarti 2 kurang 1 kurang 1, 0 gitu. Jadi kita buat fungsi yang lebih umum. Nah, ini adalah fungsi peluang bersama atau fx, y. Jadi masih ada X dan Y-nya, tinggal kita substitusi masing-masing X dan Y sesuai aturan gitu ya. Nah, kalau misalkan sudah terbentuk nih fx, y, maka saya akan mengkombinasikan berbagai X dan berbagai Y ya. Oke, X-nya tadi rentangnya dari berapa sampai berapa berarti? Rentang X. Jumlah biru ada berapa? Ada berapa jumlah biru? 3, Ibu. 3. Berarti dimulai dari X berapa? Yang boleh ke sini. Dari 0, 0, 1, 0 sampai 2, ya 0, 1, 0 sampai 3 ya. 3. Oke, kalau yang Y jumlahnya berapa? 2. Berarti dari berapa sampai berapa? Y-nya. Dari 0
sampai Yang 2 ya. 1. Nah, yang NH atau yang hijau itu dari 0 sampai 3. Cuma kan ini nggak kita masukkan ya, tapi dia secara tersirat aja kalau X-nya sekian, Y-nya sekian, maka kelihatan ya yang hijaunya berapa. Meskipun dia tidak ada fungsi dari Z gitu ya. Kita nggak bisa menyatakan Z karena variabel acak yang ditanyakan hanya X dan Y gitu. Nah, nanti kalian bisa buat dalam bentuk tabel ya, biar mempermudah sebenarnya X dan Y mana saja yang bisa dipasangkan. Gitu. Nah, ini bentar ya. Nah, sebenarnya banyak ya. Nanti misalkan kalian bentuk inilah ya tabel. Yang ini adalah X ya. Kemudian yang ini adalah si Y-nya ya. Y-nya X-nya kan berarti dari 0, 1, 2, 3 ya. Yang Y-nya itu dari 0, 1, 2 ya. Nih. Nah, kalau X-nya 0, Y-nya 0 bisa nggak? Boleh nggak? Boleh nggak kalau X-nya 0? Boleh nggak? Boleh. Boleh, oke. Kenapa? Karena tidak lebih dari 2 ya. Berarti ini boleh nih 0,0. Habis itu habisin dulu ya yang X-nya. Berarti ini 1,0 bisa ya. Kalau 2,0 bisa nggak? Bisa. 2,0 bisa. Kalau Bisa. 3,0 bisa nggak? 3,0. Enggak. Enggak ya, karena dia ketika X dan Y dijumlahkan, dia lebih dari 2 gitu ya. Nah ini 0,1 ada ya dengan cara yang sama 0,1, kemudian 1,1 boleh, kemudian 2,1 nggak boleh ya, 2,1, bisa 3,1 nggak boleh, 0,2 itu boleh ya, 0,2, habis itu 1,2 nggak boleh, 2,2 juga nggak boleh, 3,2 juga nggak boleh ya gitu. Oke. Udah nih, berarti kan yang tidak mungkin adalah ini ya. Ini ya, tadi syaratnya dia X tambah Y harus kurang dari sama dengan 2. Ya. Nah, kalau misalkan saya tanya, kalau X-nya 0, Y-nya 0, definisinya apa? Ada yang bisa? X-nya 0, Y-nya 0. Ada? Iya, karena X-nya menyatakan jumlah birunya 0, yang Y-nya merah ya. Berarti dua-duanya dari hijau ya gitu. Kalau misalkan 2 0 berarti 2 biru, 0 merah dan 0 hijau ya gitu. Nah, nanti kalian bisa cari nih masing-masing kombinasi X, Y-nya ya gitu. Misalkan ini berarti kan tadi ada 6 X, Y-nya ya ada 6. Berarti dimulai dari 0,0, terus nanti bisa 0,1, 0,2 ya, terserah. Yang penting nanti semua nilai itu masuk ya, gitu. Misalkan nih saya contohkan satu perhitungan. Dia 0,0 ya, berarti X-nya diganti dengan 0 kan tadi 3X ya, berarti ini 30. Ini memilih dari biru, merah ya, berarti 20, karena di sini 00 ya, berarti semuanya terambilnya adalah hijau, ya gitu. Nah ini kenapa dapatnya 28, karena tadi sebenarnya adalah kombinasi 82 ya. Kalau kalian hitung 82 ya yang dikombinasikan itu nilainya adalah ini 8 faktorial dibagi 2 faktorial dibagi 6 faktorial ya. Gitu. Berarti ini saya bagi. Jadi sisa ada 7 kali 8. 7 kali 8. 8 dibagi 2 kan 4 ya. 4 kali 7 itu adalah 28. Ya.
Jadi ini kenapa pembagiannya adalah 28. Nah, yang atas ini tinggal kalian kalikan kombinasi 30, 20 sama 32. Kombinasi 30 itu kan 1, kombinasi 20 itu kan 1, kombinasi 32 itu 3 ya, berarti 3/28. Ya, terus ini dicari ya sampai ya semua kombinasi itu terselesaikan ya, gitu. Nah, baru nanti kalian bisa ini kan pindahkan ke sini ya. Pindahkan ke tabel yang X, Y ya, nanti S-nya sekian, Y-nya sekian, dapatnya sekian ya. Ini bisa disederhanakan 6/28 dan 3/14 ya, dan seterusnya ya, mana yang bisa paling sederhana atau mau yang kasaran sini juga nggak apa-apa gitu. Nah, baru inilah ya tabel yang kemarin kalian lihat ya gitu. Kenapa bisa dapatkan fx, y ya dari sini. Yang ini adalah nanti membentuk grafiknya seperti ini ya, grafik tabel ya. Ini untuk X ya sebelah sini, ini untuk yang Y-nya. Nah, nilai-nilai ini adalah ya nilai-nilai ini adalah fx, y-nya. Jadi tinggal kalian masukkan ke sini. Oh, X 0, Y-nya 0 berapa? 3/28. Oh, X-nya 1, Y-nya 0 mana? 1, 0 berarti 9/28. Kemudian X-nya 2, Y-nya 0, mana X-nya 2, Y-nya 0 adalah 3/28 ya. Nanti tinggal kalian masuk-masukkan aja. Nah, untuk mengecek apakah tabel joint probability distribution kalian itu sudah benar, maka kalian harus tambahkan di semua baris dan semua kolom dulu. Nah, misalkan ini untuk baris pertama berarti kan saat Y-nya 0 ya, berarti saat Y 0 adalah 3/28, 9/28 sama 3/28. Dijumlahkan dapatnya 15/28. Ya, jadi baris dijumlahkan. Habis itu baris kedua yaitu saat Y-nya 1, X-nya yang berubah-berubah ya, berarti 3/14, 3/14 dapatlah 3/7. Ya, ini kan 6/14 disederhanakan. Saat Y-nya 2 dan X yang berubah-berubah dapatnya 1/28. Nah, nanti setiap kolom juga kalian jumlahkan nih. Setiap kolom ini harus 5/14 ya. Saat kolom yang X sama dengan 1, 15/28. Kolom yang X sama dengan 2, 3/28. Nah, nanti syaratnya apa? Syarat jumlah seluruh baris ya dari 15/28, 3/7, sama 1/8 itu dijumlahkan harus 1. Kemudian untuk seluruh kolom ya dari jumlah kolom pertama kolom ketiga itu harus sama dengan 1 gitu ya. Jadi kuncinya adalah di sini. Kalau jumlah seluruh kolom sama jumlah seluruh baris tidak sama dengan 1 berarti ada yang salah dalam perhitungan kalian. Karena tadi harus sesuai ya bahwa joint probability itu sigma X ya, sigma Y, kemudian fx, Y itu harus sama dengan 1 ya gitu. Oke, dari sini ada yang mau ditanya? Oke, kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke. Nah, kalau tidak ada kita lanjut ke materi yang untuk 12 ya, yaitu terkait pengubah acak ya. Nah, untuk pengubah acak sebenarnya kita sudah mengetahui ya bahwa pengubah acak itu berdasarkan jenisnya itu kita bagi jadi dua, yaitu pengubah acak diskrit sama kontinu ya. Dimana kalau yang diskrit kemarin sudah kita pelajari ya sampai tadi. Sekarang kita akan membahas terkait pengubah acak yang kontinu sampai nanti ke UAS gitu ya. Nah, namanya pengubah acak itu pasti fungsi yang memetakan anggota ruang sampel S ke dalam himpunan bilangan real, gitu ya. Nah, untuk pengubah acak itu sendiri bisa dinyatakan dalam bentuk yang numerik ya, gitu. Bentuknya direpresentasikan dalam bentuk numerik, gitu. Nanti kalau bentuknya numerik, maka kita bisa analisis secara statistikanya. Entah itu mencari peluangnya, rataannya, rataan itu kan ada harapan ya, variasinya dan sebagainya gitu ya. Jadi kalian harus paham dulu ini itu distribusinya diskrit atau kontinu. Karena kalau tidak bisa dibedakan, maka nanti ketika pemilihan jenis distribusinya bisa salah gitu ya. Nah, ada yang masih ingat nggak ciri khas dari pengubah acak kontinu itu apa? Ciri khasnya? Yang benar-benar membedakan bahwa ini adalah acak kontinu sama acak yang diskrit
gitu. Anda masih ingat? Nilai pembacaknya ada di interval, Bu, jadi bisa bentuk pecahan. Oke, betul ya, sehingga bisa bentuk dalam pecahan, itu kalau kontinu. Kalau diskrit dia tepat ya di angka tersebut gitu ya. Jadi, itu bedanya antara acak diskrit sama acak kontinu. Sedangkan kalau kontinu, karena dia bentuknya bisa dinyatakan dengan desimal, itu bisa banyak, versi ya, kalian mau membulatkannya 1 angka di belakang koma, 2 angka di belakang koma, 3 dan seterusnya sampai tak hingga gitu ya. Itu ciri khas kalau dia kontinu sehingga ketika dicari berapa peluang tepat X sama dengan sekian itu 0. Karena nilai variabel acak X sama dengan sekian itu tidak ada gitu ya, karena jenisnya adalah kontinu. Kalau suatu variabel tidak ada berarti peluangnya apa? Ya 0 gitu ya, gitu. Ya sama halnya dengan berapa kemunculan angka dadu bermata 7, kan nggak ada ya, 0 ya, berarti ya peluangnya 0 gitu. Kalau untuk satu mata dadu gitu ya. Nah sama dengan ini, kenapa? Karena dia tidak bisa dinyatakan dengan tepat di angka tersebut, dia harus dalam bentuk interval ya gitu. Nah, bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini ya. Kalau misalkan dia kurung siku ya, dia itu artinya menyentuh si angka tersebut. Artinya dari 0, 1, 2 sampai seterusnya. Nah, nanti yang tepat di angka tersebut kita buat tidak ada. Artinya tidak muncul. Berarti nanti sebenarnya muncul adalah 1, 2, 3 sampai dengan 9 gitu ya. Ini hanya untuk pembatasan saja, tapi sebenarnya nilainya tidak ada ya yang tepat di angka tersebut gitu. Nah, kemudian kalau untuk ini ya, artinya gini, kalau 0,1 masih oke, 0,1111 itu boleh, tapi tepat di 0 tuh yang tidak ada, gitu ya. Oke, kemudian kalau dia kurungnya seperti ini ada kurung siku, ini kurung biasa, maka sebenarnya ini tidak pas di 0 dan ini tahingganya ini ya tidak pas di tahingga ya. Biasanya kalau tahingga itu kan angka yang sangat-sangat besar ya, kita nggak tahu berapa gitu. Nah, kalau berbeda dengan diskrit yang nilainya berupa himpunan titik ya gitu. Misalkan 0,1, 2, 3 ya. Kalau kontinu memiliki rentang yang menyambung. Jadi kalau misalkan ini dibandingkan antara grafik yang diskrit sama kontinu, ini X ya, ini Fx. Nah, ini kalau untuk yang diskrit dia di sini. Kalau X-nya 1, Fx-nya berapa gitu ya di sini. Ya misalkan 1. Kalau X-nya 2, Y-nya berapa gitu ya. Dia misalkan di sini. Nah, dia itu tepat ya, X-nya tepat dan F-nya tepat, gitu. Kalaupun koma, ini boleh koma ya, kalau F(x)-nya kan tergantung fungsinya ya, gitu. Nah, ini yang tepatnya di sini, gitu. Nah, nanti kalau dibuat dalam bentuk grafik, dia tuh masih ada jeda ya antara titik satu dengan titik yang keduanya. Tapi kalau dia kontinu gitu ya, ini variabel acak X-nya, ini Fx-nya gitu ya. Nah, dia tuh nanti misalkan saat X-nya 1, Fx-nya adalah sini. Tapi kan di antara 1 sampai 2 itu kan ada nilai yang sangat kecil ya, 1,11 dia pasti juga punya fungsi Fx. 1,02 dia punya fungsi, 1,3 dia punya fungsi. Jadi sampai dia di sini, dia akan membentuk suatu garis yang halus gitu ya. Jadi tidak terputus gitu ya. Bahkan karena tadi jarak antar data itu sangat 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 kecil gitu ya. Jadi itu ciri khas dari peubah acak yang kontinu begitu. Oke, kemudian ciri khas yang kedua, dia punya nilai tak hingga ya, yang tidak dapat dihitung antara dua buah angka ya, gitu. Misalkan antara 160 dan 161. Bisa saya nyatakan 160,1, 160,01, 160,01, ya, dan seterusnya tanpa batas, gitu ya. Jadi bisa dinyatakan dalam bentuk desimal yang tergantung dari sisi penelitiannya itu, gitu ya. Kadang kan kalau misalkan kan kita kalau mengukur jalan, ya udah meter aja kan udah cukup ya, bahkan meter itu aja udah terlalu besar ya gitu. Kilometer kan biasanya kalau jarak itu. Tapi kalau misalkan kita menghitungnya adalah panjang kelas ya meter gitu. Tapi kalau misalkan kita menghitungnya
bisa penggaris ya kita butuhnya sentimeter atau bahkan milimeter ya gitu. Tapi kalau kita bermainnya di misalkan bakteri kan kita nggak mungkin lagi pakai senti, kita minimal pakai mikro atau nano gitu ya, yang lebih kecil lagi gitu. Jadi sebenarnya bisa ada pretel-pretelin lah ya, dikecil-kecilkan sampai nanti yang sesuai diinginkan itu cocoknya di pembulatan berapa gitu. Kemudian untuk jumlahnya dia tak terhitung ya, sehingga peluang pada satu titik ya itu bernilai 0, titik tunggal ya. Misalkan saya tanya berapa peluang tinggi badan tepat 150 cm, itu nggak ada. Karena 150 cm itu pasti ada lebihnya atau bahkan kurangnya ya, 149,99 dibulatkanlah ke 150 gitu ya. Itu jadi jenis peristiwanya. Jadi kalau misalkan rumah sakit ya atau jumlah orang ya itu pasti diskrit ya, ada nilainya. Berapa peluang jumlah rumah sakit yang ada di kota ini berjumlah 3, masih ada gitu karena bisa setengah atau koma-komaan ya gitu. Kemudian untuk karakteristik yang selanjutnya ya, kemudian ini ya, tadi sudah seperti singgung bahwa probabilitas suatu titik itu sama dengan 0 ya. Jadi kenapa? Karena ya nilai X sama dengan tertentu itu nggak ada, berarti peluangnya ya 0 gitu ya. Jadi seperti ini. Jadi kalau peluang X sama dengan tepat di suatu nilai itu ya nilainya adalah 0 itu sendiri ya, itu. Oke, kenapa? Kalau kita bahas terkait luasan ya, kalau titik itu kan dia tidak punya luas ya. Yang namanya titik kan dia tidak ada luas kurva yang dinaungi ya sama dia gitu. Sehingga kalau dia berupa titik, ya dia nggak ada ininya. Misalkan nih, luas dari titik ini apa? Nggak ada di sini ya. Sedangkan kalau definisi probabilitas dari Poba Acak, dia harus berupa luas yang di bawah kurva. Misalkan di rentang A sampai rentang B gitu ya, ini adalah luasnya atau peluangnya ya gitu. Jadi kalau tepat di sini ya nggak ada luas daerah di bawah titik gitu. Nah contoh nih, berapa probabilitas tinggi badan seseorang tepat 164 cm, 1,00 cm? Ya 0 ya, karena tepat 164 cm tidak ada gitu, pasti ada lebihnya. Tapi kalau probabilitas yang berada di rentang 163 sampai 165 itu mungkin tidak 0 ya. Nah, tapi ini kita bisa pecah ya. Jadi ini karena dia distribusinya kontinu, berarti ini kita bisa hilangkan ya yang pas 163. Kemudian di sini ditambah probabilitas 163 kurang dari X kurang dari 165 ditambah peluang tepat X-nya sama dengan 165 ya. Nah, sisi yang kiri ini adalah 0. Ini karena apa? Karena ini kontinu ya. Kalau misalkan dia diskrit ini ada nilainya gitu. Ini peluang 163 kurang dari X kurang dari 165. Ditambah 0 ya. Ini contohnya ya. Tinggi badan, waktu tempuh ya. Waktu tempuh itu kan sampai detik ya. Rentang 9 sampai 20 bisa aja 9,84, 841, 841,3 ya dan lain-lain gitu. Suhu udara juga. Dasar cahaya ya, tergantung bilangan yang kalian ambil itu mau didefinisikan berapa angka di belakang koma gitu. Oke, ini coba kalian lihat dulu ya, saya mau ke kamar mandi ya. Oke, saya tanya satu-satu dari 1 sampai 6.
Tes. Oke, saya panggil ya satu-satu. Lydia Manda Putri ada? Ada Ibu. Oke. Nidia, kira-kira yang nomor 1 itu jawabannya discrete atau continue? Discrete Ibu. Kenapa discrete? Karena itu merupakan hitungan kejadian Bu, kayak 0, 1, 2, sehingga mengambil nilai bilangan bulat Bu. Oke, karena bisa dinyatakan dalam bentuk bilangan bulat ya, jumlah kecelakaan ya, itu. Kemudian, ya, correct. Habis itu, Nidia tadi, Leon ada? Leon? Oke, Leon, apa Leon? Tes. Jawabannya? Sorry. Ya, ya terdengar. Apa Leon yang nomor 2? Nomor 2 menurut saya continue, Bu. Variabel apa? Kenapa Leon continue? Karena kan dia bisa jadi pecahan detik ya, Bu, di akhirnya. Oke, karena dia bisa pecahan detik atau desimal ya, bisa dinyatakan dalam bentuk desimal ya belakangnya gitu. Oke, siapa lagi? Tadi udah Leon. Azel Maesa Handaka ada? Azel? Hadir Ibu. Oke, apa Azel yang nomor 3? Banyaknya susu per tahun yang dihasilkan seekor sapi betina tertentu. Continue Ibu. Continue. Kenapa continue? Karena susu bisa diukur dalam liter Bu. Ya, volume atau bisa dinyatakan tonnya liter ya, karena pasti dia ada lebihnya ya. Iya Bu. Oke, betul. Akila Zayan Salsabil ada? Akila? 3 kali saya panggil tidak ada, berarti saya absenkan ya, atau saya tidak hadirkan. Berarti sama saja kalian tidak mengikuti full perkuliahan. Akila, tadi sudah saya panggil 1 kali. Akila Zayan Salsabil ada? Akila Zayan Salsabil. Tidak ada, berarti saya tidak hadirkan ya. Ini saya malasnya kalau online itu kalian hadirnya cuma di awal. Jadi saya bisa aja panggil di tengah-tengah ya, gitu. Memastikan bahwa kalian itu hadir ya secara jiwa ya dan secara apa ya istilahnya pikiran ya gitu. Meskipun kita nggak satu tempat gitu, tapi tetap harus hadir ya secara full gitu. Elsa Sitorus ada Elsa? Ada Ibu. Oke. Apa Elsa nomor 4 jawabannya Elsa? Menurut saya discrete Ibu. Oke, kenapa discrete Elsa? Karena telur itu dihitungnya itu dalam satuan utuh Bu. Satuan utuh ya, dia nggak bisa kalau pecah gitu ya, pecah itu jadi setengah ya kan, nggak laku kan pasti gitu. Oke, betul. Mufti Maulana ada? Ada, Bu. Oke, Mufti apa itu jawabannya untuk yang nomor 5? Nomor 5 itu discrete, Bu. Karena kan banyak SIM yang dikeluarkan kan nggak mungkin dia ada dalam interval, Bu. Jadi dia countable, bisa dihitung. Ya, dia bisa dihitung ya. Oke. Kemudian saya ambil yang Siti Sarifah Sumama ada? Siti Sarifah ada? Satu panggilan? Siti Sarifah Sumama. 2 kali? Siti Sarifah Sumama. Ya Bu. Oke. Apa Siti nomor 6? Jawabannya? Itu kan
karena berat padinya nilainya pecahan jadi continue, Bu. Oke, karena kalau dia berat padi bisa nyatakan dalam bentuk ton. Ton bisa dirinci lagi ya, kilo, Ya. kuintal, kilo, dan sebagainya ya. Oke. Nah, berarti bisa semua ya untuk menentukan mana variabel acak diskrit sama variabel acak kontinu. Nah, nanti kalian bisa memilih nih kalau sudah bisa menentukan kira-kira kalau soalnya seperti ini, distribusi yang sesuai itu apa? Kan ada banyak ya, ada distribusi Poisson yang kemarin, kemudian ada hipergeometrik dan sebagainya gitu. Itu untuk kan kasus dia itu yang diskrit. Tapi kalau misalkan kontinu, kalian nggak bisa pakai distribusi tersebut ya, gitu. Nah, kita masuk ke definisi peubah acak ya. Tadi kan kita karakternya gitu. Jadi, definisinya bahwa variabel acak kontinu itu berada pada satu rentang yang tidak bisa terhitung ya jumlahnya gitu. Nah, kemudian untuk variabel acak kontinu, probabilitas di satu titik itu tidak ada gitu ya. Tapi kalau rentang dia ada gitu. Kemudian nah, untuk besaran-besaran apa saja yang ada di peubah acak kontinu, kita mulai dari yang PDF ya, atau probability density function, atau namanya juga PMF, probability mass function, gitu ya. Jadi bisa disimbolkan dengan si F kecil X ya. F kecil X itu adalah PDF, atau ya kalau dalam bahasa Indonesia itu peluang ya, peluang di X tertentu gitu ya. Nah, kalau F besar, X itu adalah CDF atau fungsi kumulatif gitu ya. Beda kalau F kecil itu adalah peluang, kalau kumulatif berarti dia adalah F besar. F besar misalkan F besar ini kita diskrit dulu ya. F besar F sama dengan satu, artinya dia menghitung peluang ketika sama dengan satu dan di bawah satu, ya namanya kumulatif kan, dirinya sendiri dan di bawah dirinya gitu. Nah, sama dengan ini berarti kita cari dulu peluang di bawah dia dan peluang di rentang dia ya gitu. Tapi kalau misalkan continue, udah pasti dia harus bentuk interval ya kan. Dia nggak bisa letaknya tepat di angka tersebut ya gitu. Kalau misalkan ada tepat di angka tersebut ya berarti yang di angka tersebut itu 0 ya, yang di bawahnya yang itu ada nilainya gitu ya. Tuh. Nah, kemudian ciri khasnya apa PDF itu? Dia selalu berada di atas semu X ya. Itu semu X itu berarti apa? Di atas ini kan ini pembatasnya ya semu X itu. Nah, dia itu nggak pernah berada di bawah semu X atau si FX yang negatif gitu ya. Dia nggak pernah di sini gitu. Dia selalu di atas ini gitu ya. Itu. Nah, nanti bentuknya tergantung dari ya si plotnya antara si X dengan si FX gitu. Kemudian luas area di bawah kurva pada satu interval menyatakan probabilitasnya. Misalkan tadi ya ini ada X1 nih di sini, kemudian interval keduanya di rentang kurang dari S2. Nah, maka bentuk kurva antara X1 dengan S2 misalkan ini ya bentuk kurvanya gitu. Nah, luas di bawah kurva artinya kan dari ini ya, kalau misalkan ini atap ya, berarti di bawah atap itu ada luasan ya gitu. Nah, berarti ini adalah luas daerah yang diarsir itu sama dengan peluang antara interval S1 sampai dengan S2 gitu. Ya, gitu. Nah, yang terakhir, ciri khasnya adalah meskipun FX memiliki beberapa titik ketidaksinambungan atau terkadang discontinue ya, artinya dia sempat terputus gitu, tapi terputusnya dia masih smooth ya, nggak bener-bener jauh gitu ya. Kalau dia diskrit itu kan dia X-nya satunya di sini gitu ya, kemudian X2-nya bisa aja di sini gitu. Jadi jaraknya itu lumayan cukup jauh gitu ya. Tapi kalau dia continue, dia nggak terlalu jauh jaraknya karena rapat gitu ya antar titiknya, sehingga kalau antar titik rapat bahkan dia titik tersebut lah yang membentuk suatu garis gitu ya. Kumpulan titik-titik yang menghimpit itu jadi garis gitu. Kemudian, nah ini tadi ya, yang sempat saya singgung bahwa penulisannya bisa dinyatakan dengan seperti ini gitu. Jadi probabilitas pada interval, misalkan intervalnya antara A sampai B itu bisa dinyatakan dengan seperti ini. A peluang X antara A sampai B ya, probabilitas atau PDF-nya gitu. Atau bisa disebut ini W lebih besar daripada C gitu ya. Berarti nanti yang di kanannya C ya gitu. Berarti C sampai tak hingga ya kan gitu.
Nah, kalau misalkan ada kasus seperti ini, berarti, "Bu, kenapa yang ini kok yang sama dengannya hilang?" Gitu ya. Nah, ini sebenarnya asalnya itu bisa dipecah ya menjadi seperti ini, A kurang dari X ya, kurang dari B ditambah peluang X sama dengan B gitu. Nah, X yang sama dengan B itu kalau dia variabel acaknya kontinu itu sama dengan 0 ya. Berarti di sini ini adalah A kurang dari X kurang dari B itu sama dengannya 0 ya gitu. Maka kalau kita punya ada sama dengan ya, berarti sama aja kita nggak anggap lah gitu karena variabelnya aja tidak ada gitu, apalagi peluangnya, ya, gitu. Oke. Nah, ini sama ya dengan tadi, tidak fresh. Nah, ini adalah contoh-contoh ya, typical density function gitu ya. Jadi ada yang bentuknya seperti A gitu, tapi dia tidak terputus ya antara titik-titik yang dibentuk, kemudian ini yang B juga, yang C, dan yang D gitu ya. Jadi dia benar-benar continue ya atau tidak ada discontinue-nya. Discontinue itu sebenarnya discrete ya, gitu. Oke. Nah, ini nah ini ya, kalau misalkan tadi ada dalam bentuk rentang, ya kan, rentangnya A sampai B, tapi dimintanya nanti di soal ada sama dengannya nih, A sama B-nya menyentuh gitu ya. Nah, sebenarnya sama dengan tadi, kalian pecahkan dulu ya, peluang X sama dengan A, habis itu yang kedua adalah peluang antara A sama B, kemudian yang ketiga sukunya adalah peluang X sama dengan B. Nah, yang peluang tepat di A dan tepat di B itu sama dengan 0, sehingga menyisakan satu suku ini saja ya, suku yang integralnya dari A sampai dengan B, gitu ya, fx dx gitu. Nah, nanti tinggal kalian masukkan fx-nya itu dalam bentuk apa, kemudian hasil integralnya disubstitusi dengan batas atas dikurang batas bawah ya, gitu. Ya, ya. Nah, jadi ini kita bisa simpulkan ya bahwa pada distribusi kontinu, probabilitas atau si P ini itu adalah luas area. Kenapa? Kalau luas area itu kan integral ya matematiknya gitu. Kemudian dia bukan penjumlahan, dia bukan sigma. Kalau sigma dia untuk yang distribusi discrete gitu. Oke. Nah, nanti seperti ini ya bentuk contoh bentuk grafiknya ya, misalkan A-nya tertentu, B-nya tertentu gitu. Nah, luas daerah yang biru ini adalah peluang antar interval A sampai dengan B ya, begitu. Jadi dia tidak ada yang peluang tepat di X tertentu ya, gitu. Kalaupun ada rentang ya rentang yang menyentuh angka tersebut kita buat sama dengan 0 begitu. Oke. Nah, tadi kita sempat menyinggung ya ada PDF atau probability density function ya. Jadi F kecil itu adalah si fx-nya gitu ya. Tadi syaratnya ini saya review lagi bahwa dia tidak boleh negatif. Kemudian total seluruh ya luas kurva itu harus sama dengan 1 ya sesuai dengan teori dari probability bahwa seluruh peluang itu ketika dijumlahkan harus sama dengan 1 atau kalau dalam kontinu dia seluruh luas area dari minus tahingga sampai tahingga gitu ya itu harus sama dengan dari seluruh ruang sampel kejadian gitu ya itu harus sama dengan 1 ya integralnya. Kemudian kalau probabilitas antara A sampai B ini bisa dituliskan dengan integral A sampai B fx dx ya gitu. Oke. Ini ada contoh ya, silakan kalian baca sekitar 5 menit ya. Nanti kita kerjakan bersama ya, gitu. Silakan dibaca dulu biar semuanya tidak dari saya ya memberikan gitu ya umpannya gitu. Silakan ini dibaca dulu. Nanti akan saya panggil bagaimana sih caranya ini gitu ya.
Oke, sudah 11.25 ya. Oke, ada yang ini bisa memberikan ide, ini apa dulu yang mau dikerjakan untuk menyelesaikan soal latihan nomor 1 ini? Ada? Oke, siapa tadi? Mufti. Mufti, kenapa Mufti? Bisa Bu. Oke, ya gimana Mufti? Apa yang harus step awal yang harus kita tentukan dulu Mufti? Di situ diketahui fungsi densitasnya itu kan ada X untuk dari 0 sampai 1 itu sampai 1 itu tuh 0 sampai 100 jam gitu ya Bu? Enggak, jadi sebenarnya dukun dalam 100 jam. Jadi ini adalah nanti yang ditanyakan 120 jam. Berarti nanti dibagi dengan 100 dulu. Jadi X kecil itu adalah yang ditanyakan dibagi per 100 jam gitu. Baik Bu, untuk yang A itu karena yang ditanya adalah probabilitas bahwa selama 1 tahun sebuah keluarga menjalankan vacuum cleaner kurang dari 120 jam. Artinya dia peluang Ya, kurang dari 20 jam. berarti X kecilnya jadi berapa? Kurang dari 1,2 ya. 1,2. Oke. Nah, kalau 1,2 ini menggunakan fungsi distribusi yang mana saja atau yang mana? 1 atau 2 gitu. Yang 1 dan 2. Ya, ini ya. Karena kan dia 0 sampai 1, kemudian 1 sampai 2 ya. Berarti nanti di sini ya. Berarti dari minus tahingga ya, minus tahingga sampai dengan 0 ya, fx dx ya kan, fx dx. Kemudian bagi 0 sampai 1 ya, 0 sampai 1 sampai 1 dia kena ya si fx-nya. Karena kan 1,2 berarti kan 1 bawah kena terus sama 1 ke atas ya, tapi dia nggak lebih dari 2 kan. Berarti ada 2 fungsi yang digunakan ya. Ini 1 sampai 1,2 fx dx. Nah, ini ditambah 1,2 sampai 2 ya, 1,2 sampai 2 fx dx fx dx. Kemudian nih, berarti ini
dari 2 sampai tak hingga ya. 2 sampai tak hingga. Fx dx. Nah, kita nanti jabarkan di sini. Suku pertama, dia kan minus tak hingga sampai 0. Dia kan nggak ada ya. Minus tak hingga sampai 0 berarti masuknya yang karakteristik yang ketiga. Ya, fungsi yang ketiga berarti nilainya yang fx-nya 0. Ya, 0 dikali dx kan nanti juga akan 0 ya. Berarti ini saya tulis langsung 0 hasilnya. Nah, kemudian yang 0 sampai 1 itu kan lewatin ini ya. S kurang dari 1,2 kan. Berarti ini nanti tetap ditulis. Ya, dari 0 sampai 1. 0 sampai 1, fx-nya berapa? Fungsinya apa? X. Iya, betul. Ini x. Kemudian ini dx. Kemudian dari rentang 1 sampai 1,2, fx-nya berapa? 2 min X. Kurang Iya, 2 min x ya. 1,1,2. Ini 2 min x. Kemudian ini dx ya. Kemudian kalau untuk 1,2 sampai 2, ada nggak fungsinya? Ada Bu. 2 min X juga. 2 min x, tapi kan dia tidak ditanyakan ya di dalam soal gitu. Jadi intervalnya 0 ya. Tidak ada. Tidak ada nilainya gitu. 0. Kemudian dari 2 sampai tak hingga berapa? 2 tambah 3 nggak ada 0 ya. Berarti hanya ada 2 fungsi ya yang digunakan. Ya udah nanti kita integralkan. Integral x apa? Setengah X Integral kuadrat. x. Iya, betul. Setengah x kuadrat. Berarti ini batasnya dari 0 sampai 1. Kemudian ini 2 min x diintegral jadi apa? Integral dari 2 min x. 2x min setengah X kuadrat. Iya, 2x min setengah x kuadrat ya. Batasnya dari 1 sama 1,2 ya. Nanti ini kalian jabarkan ya. Gitu. Jabarkan nanti dapatnya ya. Nanti saya kasih dulu 0,68. Gitu. Kemudian untuk yang nomor B, ini nomor B lebih mudah ya. Kalau nomor B itu mencarinya adalah rentang antara berapa? 50 bagi 100 berarti 0,5 sampai 100 ya. Berarti menggunakan fungsi distribusi yang mana? 0,5 sampai dengan 1, sorry. 0,5 sampai 1 pakai yang mana? pertama. Ya, yang pertama ya, yang ini saja. Terus nanti masukkan batas bawahnya 0,5, batas atasnya 1. Integral dari X ya, gitu. Oke, nanti dapatnya kalau nggak salah 0,375 ya, gitu. Oke. Nah, ini nomor 2 sama ya dengan yang tabel distribusi join tadi ya. Nanti kalian tinggal buat fx, y-nya dulu ya. Habis itu nanti coba hitung kalau misalkan nilai masing-masing x, y-nya ya. Kalau kombinasi kalau x-nya 0, y-nya 0 sampai yang disesuai sama ini ya. Kemudian distribusi fungsi peluangnya. Distribusi fungsi peluangnya itu tabel ya, sorry, buat tabel. Tabel tadi. Gitu. Ya. Nah, ini tadi kunci jawabannya nomor 1 ya. Kalau kurang dari 1,5 dia ini 0,68 ya. Atau bisa langsung pakai rumus ini 0,5. Tapi yang ini sebenarnya adalah hasil dari yang integral 0 sampai dengan 1. Ini integral dari yang 1 ke 2 ya. Maka kalau dijumlahkan 0,68. Kalau yang ini langsung nih 0,5 sampai dengan 1 ya, dapatnya 0,375 gitu. Nah, oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk materi pertemuan 12 ya? Ada? Tidak, Ibu. Oke, Cukup kalau Ibu. tidak, Terima kasih. sama-sama. Ini kalau tidak ada, kita cukupkan dulu ya perjumpaan kita pada siang hari ini. Selamat melanjutkan aktivitasnya untuk pertemuan RA.
cuma 13 sesuai sama jadwal masing-masing lagi ya. Jadi kelas pengganti kita sudah selesai semua ya. Oke, saya akhiri. Sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama.